سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan sehingga bisa hadir berkumpul di tempat yang insyaallah penuh mubarakah ini untuk kemudian melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ma'alimu fi Tariqi Talabil Ilm, rambu-rambu dalam perjalanan mencari ilmu atau bimbingan dalam menuntut ilmu. Kitab yang dikarang oleh Syekh Abdul Aziz Ibni Muhammad Ibni Abdullah As-Sadahan hafizahullahu ta'ala. Baik, kemarin kita sudah berada di poin yang keberapa? Masih di poin keberapa? Masih di poin ke-10. Subhanallah, ini panjang pembahasannya dan saya lihat ternyata masih ada 1, 2, 3, 4, 5 lembar lagi jemaah. Ini makanya sabar kita melewatinya ini. Kenapa panjang sekali pembahasannya poin yang ke-10 ini jemaah sekalian? Dikarenakan memang untuk meraih yang namanya ilmu butuh kesungguhan kita di dalam memaksimalkan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebenarnya mencari ilmu itu tidak ada batasannya. Ya, tidak ada batasannya. Sebagaimana perkataan Imam Ahmad, ma'al mahdarati ilal maqbarah. Mencari ilmu itu bersama tinta sampai masuk ke dalam kuburan. Dan juga perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i, kata beliau, ya akhi lan tanala al-ilma illa bisittatin sa'umbika an tafsiliha bibayanin zaka'un hirsun wajtihadun wa bulghatun wa suhbatu ustadin wa tulu zamanin. Kata Imam Asy-Syafi'i, wahai saudaraku, engkau tidak akan pernah mendapatkan ilmu kecuali 6 hal. Kecuali engkau memiliki 6 hal. Di antara 6 hal ini yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, tulu zamanin, panjangnya waktu ketika mencari ilmu. Jadi ilmu itu bukan diraih dengan hadir taklim 1 bulan 1 tahun, tidak. Ilmu itu diraih dengan panjangnya waktu jamaah sekalian. Nah, akan tetapi ketika kita memaksimalkan waktu yang Allah berikan kepada kita, bukan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan mengaruniakan ilmu yang banyak kepada kita dalam waktu yang ringkas. Kita ambil pelajaran dari kisahnya Abu Hurairah. Tahu Abu Hurairah jamaah? Tahu? Oh jamaah, tahu Abu Hurairah? Siapa namanya Abu Hurairah? Siapa namanya Abu Hurairah? Katanya tahu.
Siapa? Abdurrahman ibni siapa? Ibni Sakhar. Abdurrahman ibni Sakhar ini menurut pendapat yang paling kuat di kalangan para ulama dan yang paling masyhur. Abu Hurairah sendiri sebagaimana dinukilkan oleh guru kami diperselisihkan namanya sampai 22 pendapat. Nah, saking banyaknya pendapat mengenai Abu Hurairah. Sebagian yang lain mengatakan namanya itu adalah Abdullah. Namanya adalah Abdullah. Sebagian lain Abu Hurairah. Intinya banyak. Tapi yang masyhur di kalangan para ulama adalah Abdurrahman ibni Sakhar radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak hadis yang diriwayatkan oleh beliau? Berapa? Banyak. Jangan menunduk, kutunjuk itu. Disebutkan bahwasanya beliau meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 5.374. 5.374 hadis. Padahal Abu Hurairah jamaah sekalian menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya berapa tahun? Berapa tahun? 4 tahun. Masya Allah, 4 tahun jemaah. Dalam riwayat lain dikatakan 3 tahun. Waktu sungguh-sungguhnya dengan Nabi SAW hanya 3 tahun. 3 tahun dibandingkan dengan sahabat Nabi yang lainnya itu sedikit. Tetapi bersamaan dengan 3 tahun itu ternyata beliau menjadi orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Berarti terbukti bahwasanya usia yang ringkas tetapi digunakan dengan sungguh-sungguh itu bisa membuat seseorang mendapatkan banyak ilmu. Betul? Betul tidak? Terbukti pada Abu Hurairah. Disebutkan dalam hadis kesungguhan tentang Abu Hurairah ini, beliau meriwayatkan hadis. Kata beliau, "Qila ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah." Abu Hurairah meriwayatkan hadis, dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling berbahagia, yang paling gembira dengan syafaatmu pada hari kiamat?" Pertanyaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung menjawab, "Laqad dhanantu ya Aba Hurairah alla yas'alani an hadzal hadithi ahadun awwalu minka." Langsung Nabi sendiri yang memberikan syahadat, persaksian. Kata Nabi, "Sungguh aku telah mengira wahai Abu Hurairah, tidak ada seorang pun yang akan bertanya tentang hadis ini paling pertama kecuali engkau." Saking semangatnya Abu Hurairah mendapatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga 3 tahun jamaah beliau menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, melebihi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam Aisyah yang hanya di kisaran 2000 sampai 3000 hadis, melebihi Ibnu Abbas yang dari kecil bersama dengan Nabi 3000 hadis. Abu Hurairah membuktikannya hanya dengan 3 tahun meriwayatkan 5.374 hadis. Banyak sekali jemaah. Beliau menceritakan sendiri sebagaimana dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Beliau pernah pingsan di antara mimbar dengan kamarnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Mimbar Nabi dengan kamarnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Pernah beliau pingsan. Ya. Sehingga ada orang yang meletakkan kakinya di leher Abu Hurairah. Dalam riwayat lain dikatakan ada orang yang meruqyah Abu Hurairah. Kenapa? Karena dikatakan Abu Hurairah ini sudah gila karena guling-guling di tanah jemaah. Guling-guling di tanah. Ketika Abu Hurairah sadar, apa kata beliau? "Laisal ladzi tara, innama huwal ju'." Tidak seperti yang kalian kira. Saya tidak gila. Saya tidak kerasukan. Tetapi saya seperti ini karena lapar. Menahan lapar jemaah.
Karena bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belajarnya, karena saking sungguh-sungguhnya melupakan yang lainnya, kelaparan dia. Kelaparan. Hingga dalam waktu 4 tahun atau 3 tahun masa sungguh-sungguhnya mampu mendapatkan ilmu yang sangat banyak, yang membuktikan bahwasanya ketika kita menggunakan usia kita dengan baik, ilmu itu akan banyak juga yang kita hasilkan. Maka jangan heran ada orang belajarnya 1 tahun 2 tahun tapi ilmunya mengalahkan yang ngaji 15 tahun. Ya, terjadi saat ini. Ada orang belajarnya hanya tadribut du'at 2 tahun tapi Masya Allah pengetahuannya lebih banyak daripada yang sudah ngaji 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun dan seterusnya. Mungkin saja karena waktunya lebih berkah digunakan di dalam mencari ilmu. Taib. Kita lanjutkan pembacaan kitab halaman 34. Bagian bawah yang punya. Taib. Kata penulis kitab, wa minal atharil ajibati allati tubayyinu mudda hirsihin ala istighlali awqatihim ma dzakarahu adh-Dhahabi fi kitabih Siyar an Dawud ibn Abi Hind rahimahullahu taala. Dan di antara asar, kisah atau berita yang menakjubkan yang menjelaskan tentang semangatnya orang-orang terdahulu di dalam menggunakan waktu-waktu mereka adalah seperti yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala dalam kitabnya As-Siyar, maksudnya kitab Siyar A'lamin Nubala jilid ke-6 halaman 378. Diriwayatkan dari Dawud ibni Abi Hind rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, kuntu wa ana gulamun akhtalifu ila suqi. Saya dulu waktu masih kecil sering bolak-balik ke pasar. Artinya pasar, balik lagi rumahnya, rumahnya balik lagi ke pasar, bolak-balik dia. Ini Dawud ibni Abi Hind bolak-balik ke pasar. Kemudian beliau mengatakan, fa idzan qalabtu ilal baiti ja'altu ala nafsi an azkurallaha ila makanin kada wa kada. Ketika saya hendak balik ke rumah dari pasar tadi, mau balik ke rumah ini, maka dia mewajibkan dirinya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dari tempat ini dan tempat ini. Jadi misalnya dari Pasar Limbung, rumahnya ada di depan Masjid Herman Hussein. Maka dia target, saya kalau pulang ke rumah sampai di Aksara, saya harus berzikir kepada Allah tasbih 10 kali. Dia wajibkan dirinya, jamaah. Dia wajibkan dirinya. Pokoknya harus, tidak boleh tidak. Saya sampai Aksara sudah berzikir tasbih 10 kali. Misalnya. Nah. Fa idza balagtu ila dzalikal makani. Kalau saya sudah sampai ke tempat itu, artinya sampai ke Aksara tadi contohnya, sudah berzikir 10 kali, dia target lagi. Saya sampai ke perempatan yang ada di depan itu harus zikir apa lagi? Zikir yang lain. Istighfar 10 kali. Nah, sampai kapan jamaah? Hatta atiyal manzilah, sampai saya sampai di rumah. Dia target waktunya jamaah. Jadi perjalanannya saja tidak sia-sia. Dia menjadikan waktunya itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini patut ditiru bagi kita yang kerja di Makassar. Target, saya berangkat dari Gentungan misalnya sampai ke Limbun, setidaknya saya membaca misalnya Al-Fatihah. Saya dari Limbun sampai Panciro setidaknya harus bertasbih 100 kali. Dari Panciro sampai Jembatan Kembar minimalnya 5 kali saja tasbih. Ditarget seperti itu hingga menjadikan waktu kita itu tidak sia-sia, tidak dalam keadaan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan kalau kita berkendara tidak ada yang kita kerjakan, daripada bengong ya, menghayal, berpikir yang lain-lain, mending kita gunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu jemaah. Nah, ini di antara amalan-amalan yang dilakukan oleh para as-salaf kita supaya waktunya itu tidak sia-sia. Dan wa kullum minna illa man rahimahullah, dan setiap di antara kita kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
idza ra'a awqatahu allati yahdhuruha wa la ta'udu ilaihi bin naf'i thumma ra'a al-awqati allati istaghallaha fa innahu yara tatfifan fil kail. Apabila kita melihat waktu-waktu kita jamaah, waktu-waktu yang kita sia-siakan, yang kita lalaikan, yang dimana waktu ini tidak akan kembali lagi dengan kemanfaatan, kemudian kita bandingkan dengan waktu yang kita manfaatkan. Artinya di sini penulis mengajak kita bermuhasabah, melihat keadaan kita. Kita lihat usia kita misalnya 20 tahun. 20 tahun ini dari kita balik usia 10 tahun misalnya. Kita lihat 10 tahun ini, apakah waktu yang kita lalaikan itu seimbang dengan waktu yang kita manfaatkan atau tidak? Apakah waktu yang kita lalaikan itu lebih banyak daripada waktu yang kita lalaikan? Ataukah waktu yang kita telah lewati itu lebih banyak manfaatnya daripada yang telah kita lalaikan? Hanya kita dan Allah yang tahu jemaah. Kita lihat muhasabah diri kita. Nah, ternyata kalau kita bandingkan, penulis kitab mengatakan, niscaya engkau akan melihat ketidakseimbangan dalam timbangan. Artinya, lalai kita masih banyak jamaah daripada waktu yang kita gunakan. Kita hanya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat sholat saja. Di luar sholat lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Sholat itu hanya berapa menit? 15 menit. 15 menit kali 5 cuma berapa menit kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sisanya kemana jamaah? Nah, ini renungan dari Asy-Syaikh As-Sadahan hafizahullah taala mengajak kita untuk bermuhasabah tentang waktu-waktu kita yang telah berlalu. Nah, hadhil atharu akhil qari, asar-asar yang kita telah baca wahai pembaca. Artinya kisah-kisah yang telah disebutkan ini yang telah berlalu, pertemuan-pertemuan yang berlalu, tubayyinu annal waqta thaminu, menjelaskan kepada kita bahwasanya yang namanya waktu itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Wala'alli an ushabbihal waqta bil bakarah, dan aku akan mempermisalkan waktu itu sama dengan bakarah. Apa artinya bakarah? Apa artinya bakarah? Bakarah ya, bukan bakara. Kalau bakara tahu kita. Kalau bakarah, apa bakarah? Terasa tidak asing di telinga kita ini bakarah. Di awal waktu. Itu bukratan ya, waktu pagi. Bukratan wa asyiya gitu. Pagi dan sore. Ini bakarah. Bakarah ini bukan sapi betina ya, itu bakoro. Bil qaf, ini ka. Bakarah artinya timbah. Jadi Asy-Syaikh As-Sadahan mempermisalkan waktu itu seperti timbah. Ara'aital baqarata allati tudau ala famil bir, bagaimana menurutmu apabila timbah itu diletakkan di mulut atau di bibir sumur bungung rampina nia timbah. Bahasa Mangkasarana timbah seir onyo bisa kamu meneri oleh apa ren guna seir kang njola suka menne yang ditarik itu seir barannya sangka maji baik. Baik. Bagaimana menurutmu apabila timba itu tadi yang punya tali diletakkan di pinggir sumur? Hadhil baqaratu law wudi'a fiha qaytun tawilun. Kemudian pada bakar tadi, timba tadi diletakkan tali yang sangat panjang. Thumma akhadha syakhsun bi tarafil khayti, thumma bada'a yashabul hadal khayta. Kemudian ada orang mulai menarik di sisi timba tersebut ya. Otirikna cepat, otirikna mulai nabisu. Nah, fahadha alladhi yushabu minal khayti
Di fil baqarati yakbalun nuqsan hadha huwal umru. Maka ketika timba itu ditarik, kita akan melihat tali yang semakin ditarik itu semakin panjang, betul? Tambah lakwi karena dibesoki. Sedangkan tali yang ada di Baqarah tadi akan semakin pendek, betul? Dari tadinya begini karena ditarik mulai tertantang minawa minai. Maka jamaah sekalian, tali itulah adalah umur. Ini permisalan. Permisalan bahasa Mangkasarana apanya? Contoh ya. Ayo pasin rapang ya. Jadi cocoknya. Iya. Itu adalah umur. Baik. Kata penulis kita, fa anta la ta'lamu muddal khaytil ladzi fil baqarah. Timba itu, anta la ta'lamu ajalaka, seperti itu pula engkau tidak tahu usiamu. Nah, kita tahu-tahu menarik tali timbanya di depan kita. Ya kan begitu? Begitu pula umur kita tarik-tarik, kita tunda-tunda beramal-beramal, tahu-tahunya umur hanya jamaah. Jadi ini ibaratnya sumur timbana naung. Ya, yang kita tahu cuma talinya. Ini besok ini, ini besok ini. Ternyata bodoh-bodoh ji. Rate minyak sumpahin timba ya. Seperti itu umur, kalau ditarik-tarik, ditunda, diulur-ulur, tahu-tahunya sudah sampai batasnya. Nah, permisalan jamaah sekalian. Wa hadzal khaytul ladzi yushabu wal umru alladzi ta'ishu fihi wal ayyamul lati tashraqu wa taghrabu 'alaika syamsuha. Maka tali tadi yang ditarik itu adalah umur yang kita hidup di dalamnya. Seperti itu pula lah hari-hari yang terbit dan terbenam matahari itu, begitu juga umur kita berlalu. Nah, dan umur itu kalau sudah berlalu jamaah, kata penulis kitab, walau ishtama, dari umur tidak akan mampu jamaah, apalagi 1 jam sempurna, tidak mampu. Oleh karenanya betullah perkataan penulis kitab bahwasanya umur ini adalah modal. Yang namanya modal sekali rugi tidak mau diuntun jamaah. Ya, modal dunia saja kalau sudah rugi kecewa betul kita ya. Padahal masih bisa cari modal berikutnya. Nah ini umur kita di akhirat nanti cuma sekali bermodal jamaah. Sekali modal yang sudah meninggal apa? Ingin dibangkitkan ke dunia walau hanya beramal apa saja. Ya, entahkah itu sujud sekali saja atau bersedekah. Tetapi yang namanya penyesalan kan ya dibelakang dan tidak ada gunanya. Nah, ini jamaah sekalian. Baik, idzan oleh karenanya itu penjabaran-penjabaran yang telah berlalu, fa'alaina an natruka taswifa janiban, wajib bagi kita meninggalkan sikap menunda-nunda. Menunda-nunda amalan soleh, menunda-nunda waktu belajar. Nanti malam baru saya belajar, ini masih sibuk sedikit. Malamnya ditunda lagi, subuh bisa nampak belajar kah? Subuhnya tak duduknya sedikit sampai PTT-an nampi nampak belajar. Sampai TT-an nang lampai jama na tunda selohor istirahat kita nampak jama. Ternyata lohor kita angga lagi nak kana muter papai nampak jama. Batu mari balana kamu punya terus tunda-tunda. Akhirnya tidak dapat ilmu. Tidak dapat ilmu. Begitu pula amalan yang lainnya, ditunda-tunda tidak dapat amalan apapun, tidak dapat pahala karena ditunda-tunda. Wa nushammiru an sawa'idil jiddi. Bersamaan dengan itu kita menghilangkan penghalang-penghalang untuk kita sungguh-sungguh melakukan amalan. Amalan apapun yang kita dapatkan, kita kerjakan dengan sungguh-sungguh jamaah. Jangan kita kerjakan yang penting ada. Ingat, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa ahsanu amala, sebaik-baik amalnya. Yang namanya amal yang paling baik adalah apa yang paling kita usahakan, betul? Betul tidak? Oh jamaah. Betul. Ya. Itu amalan yang paling baik yang kita usahakan. Kalau sekedar ada, tidak
Tidak begitu amalan yang baik itu ya. Yang penting hadir ke pelajaran, yang penting nacini karung ustad kah. Nah tak do kana tinro nang ngapa ya urusan ribo. Tidak begitu orang niatnya kalau mau beramal. Orang beramal itu mempersiapkan dirinya. Iya. Karena kita mau pahala ini. Kita mau bekerja saja. Misalnya pegawai na din ruwa, niat pegawai na ya panabatu tetes 10 pi iro-iro na yang penting anjam, yang penting store muka ki. Kira-kira anti kamu perasaan na din ruwa na nagaji sempurna ki ka ko di jamanta? Kan begitu. Iya, sehingga jamaah sekalian kalau kita melakukan amalan kerjakan dengan sungguh-sungguh. Oleh karenanya Rasulullah mengatakan sebaik-baik amalan adalah amalan yang paling itqan, yang paling mutqin amalan itu, yang paling bagus, yang paling bagus. Tayyib. Wala yafturu ahaduna fi tafsilil khairi ala ikhtilafi anwa'ihi. Dan janganlah kita futur dalam mendapatkan kebaikan di mana kebaikan itu adalah kebaikan yang beragam. Di sini ada himbauan untuk tidak futur. Istilah futur ini ma'ruf, yaitu merasa loyo ketika beramal. Dan memang futur ini jamaah sekalian itu pasti menimpa siapapun. Siapa saja pasti ada masa loyonya beramal. Karena Nabi SAW sendiri yang mengatakannya, inna likulli amalin syirratan, bahwasanya setiap amalan itu ada fase semangatnya. Puncak semangat hadir. Pokoknya batuk pelajar. Pokoknya tujuan sambayang. Pokoknya angan-angan nih. Tetapi kata Nabi, walikulli syirratin fatra, setelah masa semangat pasti ada datang masa loyona. Kan begitu jemaah. Ada masa futurnya, masa lemahnya. Kemudian kata Nabi SAW, faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad aflaha. Tapi siapa saja yang futurnya, yang loyohnya di atas sunnahku, maka sungguh dia adalah orang yang beruntung. Mulai kuntu hadir taklim misalnya, dia tidak berhenti sampai di situ. Dia cari amalan lain sebagai pengganti. Membaca Al-Quran misalnya. Dia loyo membaca Al-Quran, dia simpan Al-Qurannya, baca buku yang lain. Malah sakit baca buku, as-sambayang isi. Malah sakit sambayang, memperbanyak zikir sih. Malah sakit zikiri, as-sidak sih. Pokoknya dia tidak menjadikan masa futurnya itu alasan untuk tidak melakukan apapun, apalagi sampai meninggalkan amalan soleh. Aikut tuan ne pelajar, mai pasar malam dalikan deh, supaya rajin-rajin itu sikit. Nah, itu bukan futur di atas sunnah itu, ya. Tetapi futur di atas sunnah kalau kita loyo melakukan suatu amalan, kita cari amalan pengganti. Ya, loyo kibat pelajar bahasa Arab, cari amalan penggantinya. Bisa dipahami jemaah? Iya, itu. Nah, inilah kenapa amalan di dalam agama kita sangat banyak. Ini diantara hikmahnya. Karena memang kita tidak bisa dalam satu keadaan semangat terus, tidak bisa. Oleh karenanya orang Arab mengatakan dawamul hali minal muhal. Konsisten di atas satu kondisi, konsisten di atas satu keadaan itu adalah hal yang mustahil. Mustahil jamaah, pasti ada masa loyonya kita, ya. Orang kaya saja pasti ada masa loyonya untuk sedekah, ya. Orang yang menghafal Al-Quran saja pasti ada masa loyonya untuk tidak murojaah. Apalagi yang lain banyak. Jadi futur itu pasti akan menimpa siapapun. Tetapi kalau kita terkena futur, cari amalan penggantinya supaya kita tetap berada di atas sunnah. Dan siapa yang futurnya di atas sunnah, itu orang yang beruntung. Sebaliknya, siapa yang futur bukan di atas sunnah, maka orang itu orang merugi, celaka. Kata Nabi, wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalik faqad halakah. Siapa yang futurnya di atas selain sunnah, maka sungguh dia adalah orang yang celaka. Malaski untuk at-ta'lim, tena nak boya pengganti aman tanjeri bala game play apa sih? Ya, timba-timba. Play over Free Fire. Iya, bukan begitu caranya. Jadi kalau kita loyo datang taklim, cari amalan penggantinya. Seperti itu jamaah sekalian. Taib, lanjut.
Innana nasma'u katsiran an unasin yashkuna min qillatil qira'ah wa akharina yashkuna min qillatil hifdhi wa akharina yashkuna min adami tertibi awqatihim. Kita mendengar banyak sekali dari orang lain di mana mereka mengeluh tentang sedikitnya bacaan mereka. Orang lain mengeluh tentang sedikitnya hafalan mereka. Orang lain mengeluh dari tidak bisanya mereka mengatur waktu, seolah-olah tidak ada waktu kosongnya untuk kebaikan, tidak ada waktu kosongnya untuk belajar. Sering kita mendapatkan apa? Cerita-cerita seperti itu, atau keluhan-keluhan dari teman-teman kita, dari orang lain tentang tidak bisanya mereka membaca, menghafal atau yang lainnya. Nah, innana na'ishu fi mujtama'i wahidin wa in taba'adatil aqtaru nisbiyan. Dan kita hidup dalam suatu perkumpulan walaupun negara-negara itu berjauhan secara nisbi. Wa yara kullu wahidin minna ala nafsihi wa ala ba'di ikhwanihi taksiran balighan fi umurihi wa la'alli alquruhu ba'dha hadhihi al-umur. Di sini jamaah sekalian, penulis kitab ingin menceritakan kepada kita banyaknya teman-teman kita yang mengeluh, bagaimana caranya bisa belajar, bagaimana caranya supaya saya punya hafalan. Keluhan-keluhan seperti ini. Kemudian Asy-Syaikh akan menceritakan apa sebabnya kenapa kita tidak memiliki hafalan itu, kenapa kita tidak memiliki waktu untuk belajar, kenapa kita tidak memiliki waktu untuk beramal. Bisa dipahami konteksnya? Ini akan disebutkan oleh Syekh apa saja sebab yang menghalangi kita dari hal tersebut. Baik, kata penulis kitab, awqatu muhdaratin inda ba'dhi talabatil ilmi. Waktu-waktu yang dilalaikan oleh sebahagian penuntut-penuntut ilmu itu ada beberapa macam. Yang pertama al-amrul awwal, yang pertama adalah az-ziyarat. Ziarah, banyak kunjungannya. Jadi kenapa orang itu sedikit hafalannya, sedikit waktunya untuk membaca buku, sedikit waktunya untuk beramal? Karena tak lalu jai kunjungan na kiri kanan. Ini hati-hati ikhwah yang sering kunjung sana sini nih. Berkunjung, bahasa Mangkasarana nongkrong. Indonesia jadi nangai lampai ya jamaah. Nangai canda kah? Nangai canda kan. Ternyata jamaah sekalian, banyak berkunjung, banyak mengunjungi orang lain, acanda kiri kanan, itu bisa menghalangi kita dari banyak kebaikan. Iya. Seharusnya waktu perjalanan kita dari Gentungan misalnya berkunjung ke Limbung yang 10 menit itu sudah bisa kita gunakan untuk membaca satu ayat, tapi gara-gara berkunjung menjadi tidak membaca satu ayat tadi. Untung kalau yang dia kunjungi di sana dia mendapatkan manfaat. Yang jadi persoalan adalah apabila tidak ada manfaatnya dia berkunjung. Ya, apabila tidak ada manfaatnya dia berkunjung. Baik, kata penulis kitab, an-nasu fiha baina ifratin wa tafritin. Manusia pada persoalan berkunjung atau saling mengunjungi itu ada dua jenis, dan dua jenis ini semuanya tercelah. Yang pertama ifrat, tak liwat-liwat berkunjung. Pokoknya di mana ada kopling, kopi leden di situ ada dia. Di mana ada perkumpulan di situ ada dia. Ada acara nganre-nganre di balakna dengan niat tu enjoy. Lek bakinjo niat sing irawa acara nawi sing enjoy. Pokoknya di mana ada perkumpulan di situ ada saya. Ada dia. Ini jamaah sekalian, tak liwat. Jenis yang kedua yang juga tercela adalah tafrid, tak kala dia berkunjung sih. Pokoknya ribalakna terus sih. Ini terkadang juga tidak boleh, apalagi misalnya ada yang sakit perlu dikunjungi, gitu ya. Jadi dua hal ini tercelah. Tak liwat-liwat berkunjungna, maka ruana tak kala tesim berkunjung. Bisa dipahami? Terlalu sering berkunjung dan tidak pernah berkunjung, keduanya tidak bagus. Sehingga yang paling bagusnya adalah pertengahan. Makanya ada perkataannya Al-Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya, khairu
Khairul umuri awsatuha, sebaik-baik urusan itu pertengahannya. Tena na tak liwat-liwat todong, tena ton tak kalati berkunjung. Baik. Faziyaratu wal ijtima'atu bainana rabitatun tayyibatun. Berkunjung itu jamaah sekalian dan berkumpul itu sebenarnya adalah pengikat yang bagus. Wa taqwi awasirul mahabbati wal ukhuwah, karena dengan kita berkunjung saling bertatap muka, berjumpa, itu akan menambah kecintaan kita di dalam persaudaraan. Ya, akan menambah kecintaan kita di dalam persaudaraan. Oleh karenanya terkadang ada masalah, ya, su'udhon kita dengan saudara kita, tetapi karena berkunjung akhirnya hilang sifat su'udhon tadi. Oh, ternyata kamu menjumpai masalahna. Oh, kamu menjumpai ternyata tena jatuh nak lupai kita tapi sibuk memantong ibu ya papidalli. Kan begitu jemaah, karena berkunjung. Baik. Bahkan dengan berkunjung saling menziarahi, kata para ulama, tazidul abdu imanan bi rabbih kullama iqtaraba min ikhwanihi, akan menambah keimanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena saling menempelnya, saling dekatnya antara saudara yang lainnya. Oleh karenanya para salaf kita berkata, aku ketika melihat Yahya bin Ma'in masuk masjid saja sudah bertambah keimananku. Nah ini para salaf kita mengatakan, saya melihat Yahya bin Ma'in, ulama besar ya, sezaman dengan Imam Ahmad, masuk masjid saja saya melihat dia sudah bertambah keimanan saya, disebabkan karena ketakwaan Yahya bin Ma'in. Kan memang ada orang kalau kita lihat jamaah sekalian, baru kita lihat saja sudah menenteramkan hati kita, sudah menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti ini. Jadi terkadang dengan saling berkunjung, saling mengunjungi antara satu dengan yang lainnya, yang tadinya persaudaraan kita longgar akan menjadi erat dan juga bisa bertambah kuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau putus, ya, putur kita berkunjung kepada saudara kita, rumah teman kita yang dia masih semangat, kita hadir ke sana, wahai saudaraku, beri saya nasihat, saya lagi putur hadir taklim ini, kasih saya nasihat. Itu bagus jamaah. Nah, itu bagus. Taib. Lakin in kanat tilkal majalisu ariyatan minal faidatil ilmiyah wa minat tanasuh, akan tetapi apabila perkumpulan tadi, majelis-majelis tadi kosong dari yang namanya faedah ilmiah, cerita kosong, dan juga jauh dari yang namanya saling menasihati, ya, dia berkumpul masalah poligami jina bahas, dia berkumpul pokoknya tena ilmu napak nassa, sanging anu jina napak nassa, ya, tidak ada faedahnya perkumpulannya. Maka kata para ulama, fa inna tarkaha fi ghalibil ahyan qad yakunu huwal wajibu alaina, maka meninggalkan majelis yang seperti itu, yang tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya, terkadang hukumnya bisa menjadi wajib bagi kita. Meninggalkan majelis-majelis yang isinya itu sia-sia, apalagi kalau sampai majelis itu menjadi majelis ghibah, majelis namimah dan seterusnya, harus kita tinggalkan jamaah sekalian. Nah, Imam Ibnul Qayyim mengatakan dalam kitabnya bahwasanya syaitan itu masuk mempengaruhi kita, melalaikan kita, mencelakakan kita melalui beberapa pintu. Yang paling besarnya dengan pintu apa? Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada orang dia tertutup rapat, tidak bisa dia berbuat syirik kepada Allah karena dia belajar tauhid, sehingga tidak bisa berbuat syirik, maka setan itu tidak berputus asa, dia cari pintu lain. Apa pintu kedua? Bid'ah jamaah. Kalau bid'ah juga tidak mempan, orang ini paham sunnah, belajar sunnah, dia tahu bahwasanya bid'ah itu terlarang, maka syaitan itu akan masuk ke pintu lagi yang berikutnya. Seperti masjid ini, masuk sana tertutup, ke sana tertutup, ke sana lagi. Apa pintu yang ketiga? Al-kabair, dosa-dosa besar. Tidak bisa digoda dengan kesyirikan, tidak bisa digoda dengan kebid'ahan. Setan masuk dengan cara al-kabair, melakukan dosa besar.
Dosa besar tidak mampu juga karena dia belajar ngaji. Ini tidak boleh bagi saya, haram. Maka setan itu masuk lagi di pintu yang lainnya, pintu shaghair lagi, dosa-dosa kecil. Ada dosa kecil jenjang. Tidak mampu juga, masuk lagi setan di pintu yang kelima. Apa pintu yang kelima? Pada perkara-perkara yang mubah, perkara yang boleh. Akhirnya fudul, dia melakukan perkara yang mubah. Contohnya apa? Berkunjung ini, berkunjung itu, hukum apanya? Hukum asalnya apa? Mubah jamaah, boleh-boleh saja. Akhirnya karena boleh-boleh saja, dibuat dia dengan sibuk ziarah. Sibuk ziarah. Dari pagi bangun tidur sudah masuk ceknya, acara acara bakwang, OTW. Sudah situ masuk lagi, posisi masih di acara bakwang ini. Lagi lanjut acara futsal sih. Masih futsal, lebanyo acara ke masih. Pokoknya yang asen acara yang namanya jamaah. Ini mubah tetapi tercelah. Oleh karenanya jamaah sekalian, mengapa orang itu sulit mendapatkan ilmu? Terlalu banyak japana. Terlalu banyak japana. Tapi masih ada waktu? Masih? Kita baca satu paragraf. Faminan nasi man la tarahu in syi'ta sabahan wa masaan illa inda fulanin wa fulanin. Dan di antara manusia apabila engkau ingin melihatnya, perhatikan ya. Ada orang kalau kita mau perhatikan, sabahan wa masaan, di waktu pagi sorenya, dari pagi sampai sore, illa inda fulanin wa fulanin, pasti dia berada di fulan. Kalau kita mau lihat keadaan teman-teman kita, itu terkadang dari pagi sampai sore pokoknya dia bersama dengan fulan. Kalau tidak bersama dengan deng A, pasti sama dengan deng B. Kalau tidak sama dengan deng B, pasti sama dengan deng C. Pokoknya ada terus yang dia temani. Saking purina ajab panjubangkinna. Bal rubbama law hulifa annahu ma yamurru alaihi yawmun illa wa yantakilu baina itsnaini aw thalathatin minal ikhwah. Bahkan seandainya dia dibuat bersumpah tentang hari yang dia lewati, kecuali dia berpindah dari si A menuju si B, dari si B menuju si C, dari saudara sesama ikhwah. Ya, dibuat bersumpah. Pasti sumpahin segang ko dengan itu. Maka kata penulis kitab, lamma hanasal halifu fi yaminihi tilka, pasti dia tidak akan mengingkari. Kenapa? Karena memang kenyataannya begitu. Di mana-mana dia cari tempat perkumpulan. Bahkan ia mentong ansusungi acaranya, pena nasa acaranya pun nanti yang sungken joy. Ada sebagian ikhwah kita seperti itu, dan mungkin saya termasuk di sini. Intinya kita semua masuk di sini ikhwah sekalian. Lihat keadaan kita, apakah kita termasuk orang-orang yang suka berkunjung atau tidak. Maka lihat kita berkumpulnya di mana. Kalau perkumpulan kita adalah perkumpulan yang membawa manfaat, silahkan. Tetapi apabila perkumpulan kita adalah perkumpulan yang tidak membawa faedah apapun, manfaat apapun, tinggalkan. Tahan diri kita. Mending kita ngaji, mending kita sholat, mending kita berzikir, mending kita membaca buku. Itu lebih ada faedahnya daripada ngumpul di sana. Bisa dipahami ikhwan sekalian? Baik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.